Halo, selamat datang di video pembelajaran part 7 dengan saya Suci Ramadhani Kamarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas sebuah topik penting, tantangan dan peluang keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Dalam video ini kita akan bersama-sama memahami esensi dari keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, serta peluang besar yang ada untuk masa depan ekonomi di Indonesia. Keuangan syariah bukan sekedar sistem finansial biasa. Ini adalah sistem yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar keuangan syariah antara lain larangan riba atau bunga, larangan gharar, ketidakpastian yang berlebihan, atau larangan maisir atau perjudian, serta keharusan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang halal dan produktif. Secara global, keuangan syariah telah berkembang pesat dan menjadi alternatif yang menarik dalam sistem keuangan modern. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki peran strategi dalam perkembangan ini. Namun, meski memiliki potensi besar, pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih terbilang kecil, sekitar 6-7% dalam total aset keuangan nasional. Mengapa demikian? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada? Semua ini akan kita bahas dalam video-video berikutnya. Tantangan regulasi dalam keuangan syariah. Regulasi adalah fondasi yang menentukan arah dan keberhasilan sebuah industri, termasuk keuangan syariah. Tantangan pertama yang sering muncul adalah kurangnya harmonisasi antara regulasi keuangan syariah dan regulasi keuangan konvensional. Misalnya dalam beberapa kasus, bank syariah di Indonesia harus mengikuti standar regulasi yang dirancang untuk bank konvensional. Hal ini membuat produk keuangan syariah kurang fleksibel dan inovatif. Contoh lainnya adalah kebijakan perpajakan. Sebuah produk syariah melibatkan akad-akad kompleks seperti mudharabah atau jual beli, seringkali dikenakan pajak ganda karena dianggap sebagai dua transaksi terpisah. Namun, pemerintah dan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional terus berupaya memperbaiki ekosistem regulasi ini. Salah satu angka positif adalah penyusunan roadmap keuangan syariah lebih terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan regulasi melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dengan regulasi yang lebih mendukung, industri keuangan syariah diharapkan bisa tumbuh lebih cepat dan kompetitif. Keterbatasan literasi dan edukasi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah adalah kunci penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, berdasarkan survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 10%, jauh di bawah literasi keuangan umum yang mencapai 49%. Rendahnya literasi ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya edukasi formal tentang keuangan syariah di sekolah dan universitas, serta minimnya kampanye publik yang menjelaskan manfaat keunggulan produk syariah. Banyak masyarakat yang masih memiliki perspektif keliru seperti menganggap bahwa syariah hanya mengganti istilah bunga menjadi istilah lain, padahal ada beberapa mendasar dalam akad dan prinsipnya. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan program literasi berbasis digital seperti video edukasi, webinar, dan aplikasi mobile banking syariah yang dilengkapi dengan modul pembelajaran. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat akan semakin percaya dan memilih produk syariah untuk kebutuhan keuangannya. Persaingan dengan keuangan konvensional. Industri keuangan syariah di Indonesia menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan keuangan konvensional. Salah satu tantangan utama adalah daya saing produk. Banyak masyarakat merasa bahwa layanan keuangan syariah sering kali lebih mahal atau kurang inovatif dibandingkan layanan konvensional. Sebagai contoh, margin keuntungan pada pembiayaan syariah seringkali dianggap lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman di bank konvensional. Selain itu, produk-produk syariah seperti kartu pembiayaan
atau setara kartu kredit, dan deposito syariah masih kurang dikenal luas. Namun, langkah-langkah positif sudah diambil untuk meningkatkan daya saing ini. Salah satunya adalah Marge 3 Bank Syariah besar di Indonesia menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pada tahun 2021, Marge ini bertujuan untuk menciptakan bank syariah yang lebih besar, efisien, kompetitif di pasar domestik maupun global. Selain itu, inovasi teknologi juga semakin diperkuat untuk mendukung layanan yang lebih cepat, murah, dan transparan. Peluang dalam demokratik Muslim di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan keuangan syariah. Saat ini, generasi muda menjadi segmen pasar yang sangat potensial. Kesadaran mereka terhadap gaya hidup halal, baik dari aspek makanan, pakaian, hingga keuangan semakin meningkat. Selain itu, UMKM berbasis syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan pembiayaan syariah, UMKM dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program untuk mendorong UMKM syariah seperti pembiayaan mikro berbasis akad syariah, teknologi, dan delegasi dalam keuangan syariah. Delegasi adalah masa depan keuangan syariah. Dengan teknologi, layanan keuangan syariah bisa menjadi lebih inklusif dan efisien. Contohnya adalah perkembangan fintech syariah yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi atau mendapatkan pembiayaan tanpa harus datang ke bank. Selain itu, teknologi blockchain juga mulai diperkenalkan dalam akad-akad syariah. Dengan blockchain, transaksi menjadi lebih transparan, aman, dan efisien. Misalnya, smart contract dapat digunakan untuk menyusun akad syariah seperti mudharabah atau disebut sebagai bagi hasil secara otomatis. Tantangan integrasi global keuangan syariah. Keuangan syariah di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam bersaing di pasar global. Salah satu kendala utama adalah kurangnya standar internasional yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Padahal standar seperti yang dikeluarkan oleh AAOIFI, Organisasi for Islamic Financial Institute, dan sangat penting untuk membangun kepercayaan pasar global. Peran pemerintah dan dukungan kebijakan. Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan keuangan syariah. Salah satu langkah strategi adalah penerbitan sukuk negara untuk pembiayaan produk infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi pelaku usaha syariah seperti keringanan pajak dan pendanaan melalui program PEN atau yang disebut dengan Pemulihan Ekonomi Nasional. Inovasi produk keuangan syariah. Inovasi adalah kunci keberhasilan keuangan syariah. Produk seperti sukuk wakaf, pembiayaan hijau berbasis syariah, dan investasi halal menjadi bukti bahwa keuangan syariah bisa relevan dengan kebutuhan modern. Sukuk wakaf misalnya telah digunakan untuk membangun rumah sakit dan sekolah berbasis wakaf di berbagai daerah. Tantangan dalam keunggulan dan perbankan syariah di Indonesia. Tingkat literasi keuangan syariah yang rendah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah hanya sekitar 10%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Akibatnya, keuangan syariah sering dianggap sama dengan sistem keuangan konvensional, hanya dengan istilah yang berbeda. Persaingan dengan keuangan konvensional, bank syariah di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan dan memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar. Dalam banyak kasus, produk keuangan syariah dinilai kurang kompetitif, baik dari sisi harga maupun fitur. Selain itu, perspektif masyarakat bahwa layanan keuangan syariah lebih rumit dan lambat juga menjadi tantangan tersendiri.
Regulasi belum sepenuhnya mendukung meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi khusus untuk perbankan syariah seperti Undang-Undang Perbankan Syariah. Harmonisasi regulasi antara keuangan syariah dan konvensional masih menjadi masalah. Tantangan dalam keunggulan dan perbankan syariah di Indonesia. Tingkat literasi keuangan syariah yang rendah, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh sektor keuangan syariah di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi keuangan syariah hanya sekitar 10%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional. Banyak masyarakat yang belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Akibatnya, keuangan syariah sering dianggap sama dengan sistem keuangan konvensional, hanya dengan istilah yang berbeda. Persaingan dengan keuangan konvensional, bank syariah di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan dan memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar. Dalam banyak kasus, produk keuangan syariah dinilai kurang kompetitif baik dari sisi harga maupun fitur. Selain itu, perspektif masyarakat bahwa layanan keuangan syariah lebih rumit dan lambat juga menjadi tantangan tersendiri. Regulasi belum sepenuhnya mendukung meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi khusus untuk perbankan syariah seperti Undang-Undang Perbankan Syariah. Harmonisasi regulasi antara keuangan syariah dan konvensional masih menjadi masalah. Contohnya produk syariah tertentu seperti akad mudharabah atau jual beli dengan margin keuntungan sering kali dikenakan pajak ganda karena dianggap sebagai dua transaksi terpisah. Hal ini mengurangi daya saing produk keuangan syariah di pasar. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Industri keuangan syariah masih kekurangan tenaga profesional yang memahami prinsip syariah sekaligus memiliki keahlian di bidang keuangan modern. Banyak bank syariah yang menghadapi kesulitan dalam merekrut dan melatih sumber daya manusia yang mampu mengembangkan produk inovatif sesuai dengan prinsip syariah. Infrastruktur teknologi yang belum maksimal, digitalisasi menjadi kebutuhan utama di era modern. Namun, banyak lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan layanan. Vintage syariah masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga daya jangkau terhadap masyarakat belum optimal. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Potensi pasar yang besar Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial untuk keuangan syariah. Kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam seperti produk halal, wakaf, dan zakat terus meningkat, menciptakan peluang besar untuk produk layanan keuangan syariah. Dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan keuangan syariah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan sukuk negara untuk membiayai produk infrastruktur yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap instrumen keuangan syariah. Digitalisasi dan fintech syariah. Digitalisasi memberikan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Fintech syariah seperti platform crowdfunding berbasis wakaf dan zakat seperti aplikasi mobile banking syariah mulai berkembang di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah dengan lebih mudah dan efisien. Inovasi produk keuangan syariah, inovasi produk sukuk hijau atau green sukuk dan wakaf tunai membuka peluang baru untuk menarik investor dan pendukung pembangunan berkelanjutan. Produk-produk ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan tren global seperti inovasi, investasi berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dukungan dari komunitas global, keuangan syariah telah diakui secara global sebagai alternatif yang stabil dalam menghadapi krisis ekonomi. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan memanfaatkan dukungan dari organisasi internasional seperti Islamic Development Bank dan standar internasional seperti AAOIVI. Generasi muda
melek teknologi. Generasi milenial dan Gen Z di Indonesia menunjukkan minat yang besar terhadap gaya hidup halal, termasuk dalam aspek keuangan. Dengan literasi digital yang tinggi, generasi ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan vintage dan perbankan syariah. Integrasi dan UMKM syariah. UMKM berbasis syariah memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian secara nasional. Dengan mendukung UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah, lembaga keuangan syariah dapat memperluas pasar sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kesimpulan, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan besar, mulai dari rendahnya literasi masyarakat hingga persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Namun, peluang yang ada jauh lebih besar mengingat potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah, serta tren digitalisasi yang semakin kuat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, keuangan syariah dapat tumbuh menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Indonesia, mendukung inklusi keuangan dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Rekomendasi strategi untuk masa depan keuangan syariah. Untuk memajukan keuangan syariah di Indonesia diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk meningkatkan literasi, memperkuat regulasi, dan menciptakan produk-produk inovasi. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia yang berdaya saing tinggi. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Potensi pasar yang besar. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial untuk keuangan syariah. Kesadaran masyarakat terhadap ekonomi Islam seperti produk halal, wakaf, dan zakat terus meningkat, menciptakan peluang besar untuk produk layanan keuangan syariah. Dukungan pemerintah yang kuat. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pengembangan keuangan syariah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan sukuk negara untuk membiayai produk infrastruktur yang menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap instrumen keuangan syariah. Digitalisasi dan fintech syariah. Digitalisasi memberikan peluang besar untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Fintech syariah seperti platform crowdfunding berbasis wakaf dan zakat seperti aplikasi mobile banking syariah mulai berkembang di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan syariah dengan lebih mudah dan efisien. Inovasi produk keuangan syariah, inovasi produk sukuk hijau atau grand sukuk dan wakaf tunai membuka peluang baru untuk menarik investor dan pendukung pembangunan berkelanjutan. Produk-produk ini tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan tren global seperti inovasi, investasi berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dukungan dari komunitas global, keuangan syariah telah diakui secara global sebagai alternatif yang stabil dalam menghadapi krisis ekonomi. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan memanfaatkan dukungan dari organisasi internasional seperti Islamic Development Bank dan standar internasional seperti AAOIVI. Generasi muda melek teknologi. Generasi milenial dan Gen Z di Indonesia menunjukkan minat yang besar terhadap gaya hidup halal, termasuk dalam aspek keuangan. Dengan literasi digital yang tinggi, generasi ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan vintage dan perbankan syariah. Integrasi dan UMKM syariah. UMKM berbasis syariah memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian secara nasional. Dengan mendukung UMKM melalui pembiayaan berbasis syariah, lembaga keuangan syariah dapat memperluas pasar sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kesimpulan, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia memiliki tantangan besar, mulai dari rendahnya literasi masyarakat hingga persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Namun, peluang yang ada jauh lebih besar mengingat potensi pasar yang besar, dukungan pemerintah, serta tren digitalisasi yang semakin kuat. Dengan kolaborasi antara pemerintah,
pelaku industri, dan masyarakat keuangan syariah dapat tumbuh menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi Indonesia, mendukung inklusi keuangan dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Rekomendasi strategi untuk masa depan keuangan syariah. Untuk memajukan keuangan syariah di Indonesia diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk meningkatkan literasi, memperkuat regulasi, dan menciptakan produk-produk inovasi. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia yang berdaya saing tinggi. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa di like, comment, and share video ini agar lebih banyak orang yang dapat memanfaatkannya. Dan untuk mendapatkan video menarik lainnya, jangan lupa di subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.